Ke cloud maka awan tuh. Oke, udah. Iya benar. Kan? Jadi nanti bisa lihat. Next nih, Pak. Nah, jadi nanti untuk bicara terkait karakteristik apa namanya karakteristik itu ada 3 berarti ya? Kira-kira gitu ya? Iya, Pak. Ya, oke. Langsung nanti sampaikan. Paling banyak itu menggunakan sepeda motor. Yang paling kecil adalah menggunakan sepeda. Kan gitu ya? Yang di tengah-tengah ada 29% itu menggunakan jalan kaki. Jalur pedestrian, Pak. Oke, next. Nah, ini dia nih. Ini itu nggak kelihatan toh. Ini itu nggak kelihatan. Jadi kalau menurut gua, ya ini tuh kamu pecah jadi 2. 1 sampai 5, 6 sampai 10. Dan judulnya itu gini aja langsung, persepsi responden. Hasil persepsi responden. Dah, nggak usah lagi pakai tabel tanggapan terhadap 10 indikator, nggak usah lagi. Gitu. Kalau dia mau, para penguji tinggal lihat di TA kamu aja. Gitu ya kira-kira ya. Oke? Halo? Oke, toh? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, siap. Nah, next. Di sini tadi yang ada missing-nya. Next. Oke. Ini itu nggak ada ceritanya jadinya. Ya, harusnya kamu bicaranya begini. Nggak perlu judulnya itu adalah tabel penjelasan 10 parameter indikator walkability. Nggak usah. Langsung aja tadi. Kamu kan mau nyeritain yang tadi ya? Yang tadi tuh. Nah, langsung aja tadi. Tadi sebelumnya back. Oke, tadi kan hasil penelitian. Ya kan? Persepsi responden. Kan gitu ya? Jadi nggak usah pakai kata hasil persepsi responden. Persepsi responden. Selesai. Oke, ini bagi 2. 1 sampai 5. Ya kan? Yang kedua 6 sampai 10. Nggak usah kamu jelasin apa-apa. Jadi nanti ada iniannya. Akan nyambung ke yang sebelahnya. Oke, next. Oke, di sini adalah persepsi. Ya kan, persepsi. Yang pertama itu adalah konflik dengan kendaraan lain yang terjadi di pedestrian. Para responden itu memiliki persepsi cukup setuju bahwa terjadi konflik dengan kendaraan lain di jalur pedestrian. Oke, kalimatnya jadi kalimat pasif. Oke, yang pertama, ya kan gitu. Jadi kamu ngejelasinnya gitu ya. Persepsi yang pertama itu adalah bahwa para responden dengan jumlah yang paling besar, dengan jumlah 34%, cukup setuju bahwa terjadi konflik dengan kendaraan lain di jalur pedestrian. Gitu ya kalimatnya ya. Oke, Pak. Oke. Oke. Nah, yang kedua, 43% responden memiliki persepsi setuju bahwa trotoar atau jalur pedestrian terjadi ada atau tersedia pada seluruh rute. Rute itu bukan router. Ya, Oke? Ya, jadi bahasanya begitu ya, dijadiin bahasa pasif. Next. Nah, 31% responden cukup setuju bahwa fasilitas pendukung untuk pejalan kaki yang berupa tempat peneduh, tempat sampah, dan lain-lain itu tersedia. Cukup setuju ya, bahasanya kayak begitu ya. Oke. Yang keempat, responden itu sangat, berapa persen sih itu? 39, Pak. Nah, 39 responden itu sangat tidak setuju bahwa fasilitas untuk kelompok penyandang disabilitas
itu tersedia. Sehingga dalam hal ini menurut responden bahwa jalur untuk fasilitas pejalan kaki untuk penyandang disabilitas itu tidak tersedia. Oke? Itu ya kalimatnya ya. Next. Nah. Kemudian adalah ini. Responden sangat tidak setuju. Sebagian besar responden, 30% responden itu sebetulnya sangat tidak setuju. Dengan apa? Dengan pertanyaan tersedianya penyeberangan jalan berupa zebra cross, jembatan penyeberangan, dan lain sebagainya. Yang artinya adalah, menurut para responden itu jalur penyeberangan jalan itu tidak tersedia. Kamu bisa sampaikan kayak begitu. Jadi jangan kamu bacain langsung begitu. Karena kalau baca buat apa? Udah ada di PPT kamu. Kira-kira gitu ya. Oke, Pak. Oke. Nah, ini cukup setuju, 33% cukup setuju, yaitu penyeberang jalan, pejalan kaki itu dapat menyeberang jalan dengan aman. Walaupun, di sini kamu bisa mainin, ya kan? Nanti setiap orang silahkan beda-beda untuk memainkannya. Ya, untuk memainkan hasil persepsi ini. Mana yang kalian rasa bisa bisa memberikan nilai tambah buat TA kalian. Misalkan begini. Ini berapa sih, Tok? 3328 itu apa, Tok? Ya, Pak. Setuju ya? Setuju itu, Mas. Cukup setuju itu tengah-tengah ya? Cukup setuju yang tengah-tengah ya? Yang tengah-tengah. Ya. Cukup setuju itu tengah-tengah ya? Ya, 30. Berarti kamu bisa bilang bahwa, sekarang kita lihat perbandingannya. Yang sangat setuju dan setuju ada berapa tuh? Setuju itu ada 28%, Pak. Sangat setuju? Sangat setuju itu ada 15%. Lu jumlahin. 43%. Ya. Nah, mainnya adalah begini. Memang yang mendominasi, 33% cukup setuju. Yang artinya adalah, kalau kita sampaikan bahwa ada sebagian orang merasa bahwa menyeberang itu bisa dengan aman. Sebagian orang juga merasa bahwa tidak bisa menyeberang dengan aman. Namun, kalau kita lihat, ada 43% orang yang sangat setuju. Artinya, sebagian besar, ya sebagian 43% itu ternyata pejalan kaki merasa dapat menyeberang jalan dengan aman. Kira-kira gitu ya. Jadi nggak hanya kamu sekedar membacakan di sini nih, tapi kamu juga bisa membacakan secara secara hasil penelitian. Itu adalah hasil. Ya kalau kamu cuma membacakan ini saja, orang akan melihat ngapain baca. Lawong ini udah ada kok, ngapain kamu baca? Lawong ini udah ada, saya juga bisa baca sendiri. Kira-kira gitu ya. Oke, Pak. Nah, lakukan hal yang sama untuk yang 7, 8, 9, dan 10. Oke? Oke. Itu kira-kira ya. Ini kalau kamu mau bikin jadi 3 juga nggak apa-apa. Tapi agak kurang jelas kalau menurut saya. Ya. Oke? Kamu bisa inian nih, sehingga orang nanti akan bisa ngelihat sangat setuju inian yang mana warnanya dan lain sebagainya, sehingga orang nanti bisa kita lihat nih, ternyata relatif untuk tindak kejahatan ternyata dominasi dengan kata setuju, relatif cukup aman dari tindak kejahatan untuk berjalan di rute tersebut, aman ya. Ada yang bilang sangat tidak setuju dan tidak setuju. Sangat tidak setujunya berapa? Cukup aman itu sangat tidak setuju itu 20%, Pak. 20% sangat tidak setujunya? Sangat setujunya 20%, sangat tidak setujunya 4%, Pak. Sangat tidak setujunya berapa? 4%, Pak. Sangat tidak setuju? 4%. 4%? Ya. Tidak setuju 17%?
Tidak setuju 17 ya. Ya, berarti ada 21 orang yang merasa kalau dia lewat di situ, dia akan dijahatin. Benar nggak sih? Benar, Benar nggak? benar Pak. Berarti Kira-kira ada gitu. anak farmasi. Kira-kira Benar, gitu ya. Mas. Berarti ada anak farmasi sama anak pariwisata merasa mereka itu dijahatin di situ. Entah di suit-suit, entah di entah di catcalling kan gitu ya, entah di palak kan gitu. Iya kan? Nah, Soalnya kalian cewek itu dia nanti respondennya. ya, kalian itu nanti harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan nyeleneh yang kayak begitu. Gitu dong. Ya, itu Siap, kalian udah harus siapkan. Ya, memang kita tidak menanyakan detail kejahatan apa yang mereka inikan, tapi kemungkinan apa yang biasa kami temui di lokasi penelitian biasanya ada catcalling kan Lapangan. gitu ya, dipanggil di suit-suit. Mungkin ada yang merasa memang ada juga yang merasa bahwa sudah sugesti duluan bahwa kalau lewat sono karena berpapasan dengan anak teknik dalam tanda kutip sehingga mereka merasa sudah terintimidasi duluan dan itu mereka anggap sebagai tidak aman buat mereka, kira-kira gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu juga mesti kalian pikirkan tuh. Ya, kira-kira ada nggak nanti yang nyeleneh nanya kayak begitu, kira-kira gitu ya. Oke, next. Nah, Mas, boleh instruksi tabel lagi. analisis korelasi antar variabel. Ini tabel tidak menggambarkan apa-apa. Nggak perlu berarti Pak. Bukan yang nggak perlu. Maksudnya Oh, gini, ya. kan kamu itu kan ada perhitungan korelasinya. Bagaimana sih korelasinya? Korelasi antara X1 dan X2 itu kan sampai ke semua ini. Ini kan ada kesimpulannya dong. Kalau kalian ngisi itu kan ada kesimpulannya dong. Ada. Ada nggak? Ada Pak. Ada. Ada kan kesimpulannya. Itu yang kalian tampilkan. Coba deh, TA-mu mana coba? Coba buka TA-mu. Escape toh, escape. ESC. Yo, TA-nya buka coba. Apa kalimat di atasnya? Di bab berapa ya? Bab 4 Pak ya? Iya. Atau ini, atau Excel Pak. coba siapa? Saya aja deh. Nah, Karto, inian, stop screen sharing. Oke Pak. Yuk. Ya Mas, bentar. Revisi. Bang Ham, revisi lagi Bang Ham. Ini tabel ini Mas. Lagi mimik. Bang lagi mimik. Lu cengir gigi lu kuning loh, Bang Ham. Anak kuah toh. Kelamaan tadi rekornya Bang. Rekornya. Ini kita isinya sama semua kan? Iya makanya tadi gue bilang keramaan rekornya. Aturan Ya, beda-beda. Iya, sama. Ini ada yang mau, makanya nih ntar kita tanyain aja nih. Sama semua, ganti semua. Nih Mas. Oke, gedein coba. Ini kan tabel korelasinya. Nah, ini dong. Itu dong. Ini yang harus,
Ya, bawahin. Nah, ini. Oh, jadi ini tetap di show up, terus bawahnya ini juga di show up. Gimana? Jangan. Ini gini, setiap orang beda-beda nggak ininya? Beda-beda. Beda-beda dong. Iya. Ya kan? Beda-beda, Iya. Pak. Nah, kalian itu ininya rata-rata, Karto berapa rata-ratanya? Berapa? Terbuka deh. Ramang berapa rata-ratanya? Ilham berapa rata-ratanya? Apri berapa rata-ratanya? Si Apri. Iya, Mas. 0,39. Hah? 0,39 plus saya, Mas. Beda kan? Beda-beda kan? Oh iya, saya paham. Nah. Ya kan? Aku Iya, 0,30, Pak. Iya, betul kan? Beda-beda dong. Iya, Pak. Setiap hubungan korelasi X dengan X memiliki keterikatan yang sedang, Beda. yang Oh, sedang. rendah, yang tinggi. Nggak ada yang di atas 0,7 apa? Nggak ada, Mas. Kayaknya saya yang paling tinggi nih, Mas. Artinya, sebetulnya, pertanyaan ini loose semua. Yang rendah tuh ya, pertanyaan ini loose. Pertanyaan ini sebenarnya nggak ada hubungannya antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain sebetulnya. Iya. Gitu ya? Iya. Oke. Nggak ada masalah. Tapi itu nggak perlu kita ini, Pak. Nilai rata-ratanya 0,6. Jadi, kamu itu tinggal bilang di slide itu adalah hubungan korelasinya, rata-rata korelasinya itu sama dengan 0,56. Dalam kurung, tulis sedang. Gitu aja. Ntar kalian yang bisa bacain. Gitu ya? Oh iya. Nah, untuk variabel Y ke X itu korelasinya rendah. Gitu ya? Iya. Nah, tinggal dicari. Variabel X2, X6, X8 memiliki korelasi bahkan yang mendekati 0. Itu kan pasti beda-beda tiap orang. Iya. Benar nggak? Iya, betul. Oke. Next, coba. Habis itu apa? Habis itu di sini apa? Di TA kalian tuh apa habis ini? Udah kesimpulan. Kesimpulan, Pak. Ini udah paling terakhir, Mas. Ini jadi di tabel ini kita menjelaskan pertama tuh kan hubungan X dengan X rata-ratanya berapa, terus yang nilai mendekati 0 variabelnya tuh hubungan variabelnya yang mana aja. Sebenarnya gini, Yo, kalau kamu mau, Ya. naik dulu ke atas, Yo. Naik lagi. Naik lagi terus ke atas. Naik lagi. Naik lagi. Oke, sampai sini ya. Oke. Bawah lagi. Yo. Ya. Yo. Iya, Mas. 416, sangat setuju ya. Data tanggapan mengukur kesediaan mahasiswa untuk belajar. Oke, terus turun ke bawah. Yo. Hasil analisis itu keluarnya dari analisis korelasi. Turun ke bawah. Lagi, turun ke bawah. Lagi, turun ke bawah. Lagi. Terus, opok. Ini harus kalian bisa simpulkan setelah kalian bicara tentang analisis korelasi tabel yang tadi. Ini kalian nggak bicarain. Ini tuh penting. Gila, ini tipenya banyak bener. Parah nih. Menyeberang di dalam kampus, tidak memiliki, tidak. Ini itu kesimpulan ini analisis. Ya, itu tuh analisis kamu tahu. Itu analisis kalian nih. Itu setelah tabel korelasi itu, kalian kan tidak bilang apa-apa di situ. Udah aja tiba-tiba langsung kesimpulan. Padahal ini yang penting. Karena apa? Next lagi ke atas. Ke atas.
Bukan, ke bawah maksudnya ke bawah. Bawah lagi. Bawah lagi. Bawah lagi. Bawah lagi. Oke, naik ke atas. Oke. Kamu itu harus mengambil, ini ada yang kurang ya, sedikit ya. Jadi gini. Jadi yang harus kamu tarik bukan tarik kesimpulan ya, pembahasan umum. Bahwa ini kan kemarin yang saya sempat bilang, bicaranya adalah kebijakan. Nah, dari sini kebijakan yang diambil apa? Itu, apa? Lebih sering berjalan atau menggunakan sepeda. Salah dong. Salah dong. Simpulannya nggak gitu dong. Simpulannya apa ya dari sini? Ini kelihatan di sini. Yang Ini kamu udah tulis. Ini udah kamu tulis. Ada kebijakan. Ada kebijakan yang diatur adalah karena adanya konflik dengan lalu lintas yang meningkat akan menurunkan keinginan berjalan. Sehingga apa? Kebijakan yang diambil. Rendahnya minat orang untuk berjalan. Bukan. Ketika konflik dengan lalu lintas meningkat akan menurunkan keinginan untuk berjalan. Ya. Kebijakan yang harus diambil apa? Kebijakan yang harus diambil, lu sebagai pimpinan kampus yang mau memperbaiki pedestrian. Berarti lalu lintasnya harus rendah. Lalu lintasnya ditahan berarti. Ya. Benar nggak? Iya. Itu dia. Kebijakan-kebijakan seperti itu yang harus kalian tampilkan di slide itu sebelum menuju kesimpulan. Kayak waktu saya cerita, ingat nggak di inian? Ini kalau misalnya memaksa orang untuk melakukan melakukan jalan kaki, apa yang dilakukan? Harus ada kantong parkir, benar nggak? Iya. Kantong parkirnya kita taruh di kantong parkir, kemudian orang disuruh berjalan kaki atau naik sepeda. Itu bisa jadi kesimpulan yang sama buat kalian. Itu saya sebutkan di kesimpulan. Hah? Saya sebutkan di kesimpulan itu. Tidak, itu harusnya dianalisis dulu. Kesimpulan itu baru kalian iniin. Itu kalimat kesimpulan, tapi di sini itu harus kalian antarkan dulu. Jangan tiba-tiba udah begini langsung kesimpulan, gitu loh. Ngerti nggak? Iya, Mas. Gitu. Jadi di PPT-nya itu setelah adanya korelasi-korelasi itu, kalian coba nanti list, ya. Di list nih, kemungkinan lainnya, ini kan kamu nulis nih, merupakan pengguna kendaraan pribadi. Loh, kalau kendaraan pribadi berarti dia masuk ke dalam kampus itu menggunakan kendaraan pribadinya, benar? Iya, betul. Sedangkan di atas, orang itu nggak mau jalan kaki karena ada lalu lintas. Iya. Benar nggak? Iya. Ya kan? Iya. Kalau lalu lintas itu ditaruh di kantong parkir, urusan selesai. Orang nggak naik mobil di dalam. Lalu lintasnya jadi sedikit. Kan gitu ya? Mau nggak mau, orang berjalan kaki. Itu alur pikirnya begitu. Itu kira-kira, yuk. Oke. Benar kan? Iya. Nah, ini kamu udah nulis sebenarnya. Kalian tuh udah nulis. Cuma kalian tidak tahu bagaimana caranya, belum tahu bagaimana caranya mengambil kesimpulan itu ke dalam pembahasan umum. Ke dalam analisis umumnya. Gitu. Ya, ini udah kalian tulis semuanya. Bernilai minus 0,13 sampai mempunyai arti jika fasilitas penyandang disabilitas dan penyeberang jalan meningkat, maka akan menurunkan tingkat berjalan. Yang harus dilakukan adalah kebijakannya apa? Menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Iya. Benar nggak sih? Iya, kan? betul. Gitu loh. Ini udah kalian tulis semua di sini. Gitu. Jadi kalau dia nilainya negatif, lu kan harus naikin menjadi positif. Iya, betul. Benar nggak? Iya. Iya kan? Kalau nilainya, jika dilihat, nilai korelasi 0,1 memiliki hubungan yang rendah dengan minat orang berjalan. Bagaimana caranya meningkatkan minat orang berjalan? Karena disebabkan para responden memiliki tingkat yang kesadaran rendah terhadap konflik pejalan kaki. Konflik pejalan kaki itu siapa sama siapa? Pejalan kaki dengan lalu lintas, motor, mobil, kan gitu.
Sehingga bagaimana caranya untuk menaikkan nilai korelasi itu? Kalau kita mau naikin nilai korelasi, berarti ada yang harus dikalahin. Pejalan kaki yang mesti naik, konflik lalu lintas yang mesti diturunin. Kan gitu. Iya. Gitu. Itu ceritanya sebetulnya. Paham? Paham, Mas. Nah, gitu kira-kira. Ini udah kalian tulis semuanya. Nah, itu yang ada di sini itu seenggaknya 2 slide sendiri, sehingga nanti akan mengantarkan kepada kebijakan. Slide selanjutnya sebelum kesimpulan itu kira-kira adalah kebijakan yang perlu diambil untuk meminimalisir atau meningkatkan nilai korelasi ini. Gitu loh ceritanya. Itu berapa poin itu minimal, Mas? Nah, ada poinnya apa aja? Kalau kita lihat di sini, yang pasti menurunkan jumlah lalu lintas. Caranya gimana? Bikin kantong parkir. Kan gitu ya? Orang diganti dengan berjalan kaki atau bersepeda di dalam situ. Kemudian yang kedua, kebijakannya adalah menyediakan fasilitas untuk disabilitas. Betul? Betul. Itu kebijakannya paling cuma 2, 3 lah. Menyediakan sepeda di dalam kampus. Itu sebetulnya. Kalau itu dilakukan, berarti nilai poin-poin negatif ini itu akan naik. Asumsinya begitu. Asumsi itu sehingga masuk di saran nanti. Silahkan untuk penelitian lebih lanjut. Kira-kira gitu. Nyambung jadi semuanya. Oke. Paham ya? Insya Allah, Bang. Paham ya? Paham, Pak. Paham nggak? Ini paham semua nggak nih? Kan gitu ya. Jadi ada yang di situ sebelum mengantarkan kalian pada kesimpulan. Oke. Ya. Mas berarti ini PPT juga ini dong, Mas, diganti juga. Ini mah kan udah nggak bisa diganti nih, TA kan udah dikirim, makanya main di PPT. Oh iya, berarti maksudnya gantinya di PPT gitu kan, Mas? Gantinya di PPT aja. Nanti kalau ada revisi itu yang dimasukin dong di sini. Oh ya siap. Oke, gitu aja. Semudah itu. Kira-kira gitu ya. Jadi, berarti kan ini setelah ini baru slide. Kok punya lu ada iniannya, yuk? Ada tanda kotak itu. Ada. Ini. Oh, ini saya kotakin lagi, Mas. Nah, ini tadi kamu jelasin dengan yang tadi itu tadi, yo. Berarti next selanjutnya slide ini penjelasan itu. Iya dong, betul sekali. Siap. Kesimpulan itu kalau tujuanmu cuma 1, kesimpulannya cuma 1. Oh, kalau ya. tujuanmu 2, kesimpulannya 2. Tujuan di ini awal. Kan jadi nggak ini. Karena tadi tujuannya adalah cuma 1 kan? Mengevaluasi kan? Ya udah, berarti kesimpulannya cuma 1 doang, nggak boleh ada. Ini coba kamu next. Nah, kan 3. Kalau tiba-tiba 3. Kan gitu ya? Gitu. Nggak boleh. Kalau saya tujuannya 2, berarti 2 gitu, Mas? 2 dong. Iya. Seperti ini. Mengkaji persepsi. Nah, gitu ya? Iya. Yo. Iya. Yo. Iya. Jangan pakai awan-awan, yo. Oh, siap. Mau main itu, main di belakang aja, main di latar. Oke, tapi siap. tulisannya jangan, gitu. Oh, iya. Siap, Mas. Tulisan kalau bisa tuh agak lebih gede. Oke, gitu, siap. Kira-kira, ya. Siap, Mas. Ya, kalau dikotakin aja, nggak apa-apa kan, Mas? Boleh. Siap. Lebih bagus begitu. Next, coba yang punya kamu. Nah, ini jangan pakai bintang-bintang kayak begitu. Yang siap. Normal aja. Oke. Nah, next. Nah, ini kan udah oke. Udah mulai kayak gini. Next. Nah, supaya ada beda sama yang itu kan jadi ketahuan tuh. Nah, ini kan lebih bagus nih iniannya nih. Ini kan nggak perlu ada iniannya nih, kayak saya tadi bilang nggak perlu karena nggak ada hubungannya. Kalau misalnya kamu mau ada hubungannya, kamu bisa cerita, ini adalah gedungnya, kemudian nanti ini dia berjalan di sini, ini adalah pedestriannya. Kira-kira gitu. Oh, berarti tanda panahnya hilangin aja nih ya, Mas? Yang depan PKM malah nggak kelihatan. Iya, Mas.
Iya, itu dia ya. Next. Nah, ini kan bagusan begini foto pedestriannya. Oke, next. Ini nggak perlu pakai sumber. Iya. Next. Nah, ini tadi kan udah ya link Iya, Google iya. Form-nya kan gitu ya. Kemudian next gitu. Next lagi ya, ini yang nggak perlu tadi kan gitu. Nah, kira-kira gitu sih sebetulnya. Jadi ada temennya untuk nyampe ke ujung akhir setelah korelasi karena tiba-tiba habis analisis korelasi kok langsung kesimpulan. Nah, terus bagaimana? Apa yang jadi cerita? Kira-kira gitu. Ya. Oke. Oke. Mas, Oke. ini Yuk. ada pertanyaan nih mengganjal kan. Jadi Nah, taruh. ya. Ini lebih jelas loh warnanya. Jadi orang bisa lebih baca, biru itu sangat tidak setuju, oh kuning tuh tidak setuju. Ini lebih bagus nih warnanya nih. Kalau di zoom ini tuh lebih kelihatan warnanya. Dan ininya juga jelas. Nih, kalau bisa pakai yang kayak begini deh. Ya, Mas. Buat yang lain nih, kalau bisa pakainya kayak begini, jadi jelas nih. Oke, Pak. Ya. Iya, Yang Pak. lain. Oke. Yuk. Enggak, maksud saya gini. PPT kalian kan kira-kira sama semua nih. Sama Iya. semua dong. Ya, sama semua ya. Iya, Mas. Iya. Jadi Iya, Mas. cukup nanti dijelasin, nanti kalian bisa inian ya, bisa langsung memperbaiki semuanya ya, jadi nggak perlu di show. Siap. Next. Apa sih? Marah-marah aja nih kucing, boy. Ya, terus next. Nah, ini tadi itu dengan kondisi 2 back. Ini jelas yo. Iya. Dijadiin 3, next. Langsung jadi nggak jelas. Langsung jadi nggak enak. Oke, siap. Paham. Kalau mau dipecah 2, 1. Satu di tengah, udah selesai. Siap. Oke. Gitu ya. Nah, tulisan-tulisan kayak gini nih, apa namanya ya, mendominasi ialah itu kayaknya lebih baik diiniin. Kalian aja yang bacain tadi langsung. Oh, berarti tulisannya nggak usah, grafiknya aja ya? Ya, grafiknya sama, itunya tuh nomor 10. Lalu Ya. lintas kendaraan pada jalur ini tidak padat. Oke, siap. Ya. Nah, 32% itu menjawab bahwa sangat setuju bahwa lalu lintas kendaraan pada jalur pedestrian ini itu tidak padat. Jadi lu ceritain langsung kayak begitu. Oke, siap, Mas. Ya. Jadi kalian juga ceritain kayak begitu ya buat Apri, Ilham, Rio, sama Ramang dan Karto. Berarti sekarang ini dilihat dulu aja, Mas. Semua apa? Berarti sekarang semua dilihat dulu apa PPT-nya mau masuk ke gimana nih? Ya, PPT-nya. Ini sebetulnya saya akan menyediakan waktu kalau kita keburu di hari Minggu kayaknya deh, hari Senin saya inian, Minggu besok sore deh. Coba kalian bisa perbaiki ini. Besok sore kita ketemu lagi deh. Siap, Mas. Siap, Ya, sebentar aja. Cuma untuk melihat satu inian udah benar belum tipenya inian. Silakan. Ya. Dari hasil perbaikan yang sekarang. Ini nggak perlu lagi ini. Ini nggak perlu lagi, yo. Nggak usah ya. Ini nggak perlu lagi. Langsung aja masuk ke situ. Langsung ke sini ya. Ya. Nah, next ini itu kalau bisa, kalau misalnya kamu mau menjelaskan beberapa, itu gini nih. Ya kan, nilai-nilai yang negatif kamu kotakin. Gitu ya, nilai-nilai yang negatif kamu kotakin misalnya gitu ya. Iya. Nah, ini adalah nilai-nilai negatif ini ini kan aneh sendiri ya nilainya ya. Iya. Negatif itu kan aneh sendiri dong. Ya kan? Kemudian ada yang ini nih, ada yang tinggi sekali nih, 0,8 terus berapa tuh? 0,7 itu tinggi. Nah, kamu tuh cukup jelasin yang paling tinggi sama yang paling rendah. Korelasinya tuh apa sama apa? Gitu ya. Oke. Siap, Mas. Nah, next setelah itu baru kamu jelasin tuh korelasinya apa yang jadi inian gitu ya, apa yang jadi critical point-nya di situ. Kamu pilih aja. Critical point saya adanya di sini, yang angkanya seperti ini. Sehingga tidak ada hubungan. Setelah itu penjelasan kan? Setelah penjelasan masuk ke kebijakan dulu. Jadi
dari pembahasan yang ini terkait dengan korelasi, ya, yang diperbaiki itu adalah ini. Tadi satu tuh ya, misalkan menghilangkan konflik sehingga dengan meminimalisasi meminimalisasi lalu lintas, mendorong orang untuk menggunakan sepeda atau berjalan kaki, berarti menyediakan sepeda di kampus yang bisa digunakan untuk remote dari masing-masing titik. Misalkan seperti itu. Jadi kebijakan-kebijakan itu yang nongol. Kira-kira gitu. Ya. Siap, Mas. Oke. Setelah itu baru kamu masuk ke kesimpulan. Oke, next coba. Kesimpulan, saran deh. Berarti ini kesimpulan kan saya tadi tujuannya ada 2. Berarti kesimpulan buat 2 juga. Berarti yang dihilangin yang mana, Mas? Coba mana yang harus dihilangin? Yang bawah, yang nomor 3. Iya dong. Iya dong, Siap, nomor 3. Iya, siap, Mas. Ya. Oke. Sarannya begini. 3 saran. Saran menyantai ya. Saran itu adalah melaksanakan kebijakan yang ada itu. Perlu adanya kebijakan dari kampus. Nah, ini kan udah ada nih. Ini kan sebenarnya yang akan menjadi saran sebetulnya. Ujung yang terakhir itu kebijakan itu adalah perlu adanya kebijakan terkait pemberlakuan membawa, gitu kan, pembatasan. Nah, ini sebetulnya. Ini yang jadi jawaban kamu. Ini yang kamu saranin gitu loh. Iya. Gitu. Ya. Tapi nggak apa-apa ini masuk di saran juga nggak apa-apa ya, Mas? Nggak apa-apa. Sarannya paling ya kan perlunya ada kebijakan kampus yang terkait gitu ya kan. Iya. Bukan meningkatkan membuat, karena kan belum ada ya untuk disabilitas ya gitu-gitu. Perlunya lanjutan penelitian. Udah, nggak usah ada kalimat dari sisi sang peneliti, nggak usah. Perlunya lanjutan penelitian untuk apa? Untuk peningkatan fasilitas pedestrian. Kira-kira gitu. Ya. Oke, siap. Next. Udah habis. Oke, terima kasih dong. Itu simpel. Terima kasih. Ya, Mas. Terima kasih ada iniannya. Bangsat, ini celana jin ya? Latarnya. Ini apa? Ini papan tulis. Oh, papan tulis. Habis ada biru-birunya, gue pikir denim. Mas, oke. Mas. Siap ya? Diperbaiki ya. Besok kalau misalnya ini, kita sebentar ketemu deh, jam 4. Habis asar. Mas. Mau nanya, Mas. Ini kan, kalau saya kan sarannya itu, bukan kayak lebih ke teknik itu, nggak apa-apa, Mas. Bosnya buat lanjutan penelitiannya. Nggak apa-apa, silakan aja, bebas saran Mas. Oh, oke, Mas. Iya, nggak usah tergantung sama saran, yang penting karena biasanya berhenti di kesimpulan. Gitu. Oh, iya. Paling nanti ujung-ujungnya tolong revisi saran. Tapi itu beneran bisa, Mas? Bisa kok, tenang aja. Ini Mas kayak gini nih, Mas. Saya mau share deh, takut ntar harus ganti. Nggak apa-apa juga. Oh, nggak apa-apa ya. Tapi nggak bisa macam-macam. Ya, udah, Mas. Ketemu orang yang berbeda, sarannya bisa beda. Iya. Mas Roy, iya. Ini pertanyaan nih, ganjel nih. Kan kita berlima, ya sama semua. TA ya hampir sama, PPT ini juga kita buat hampir sama. Kalau ditanya sama penguji kayak dari luar gitu kan, kok kamu bisa sama gitu? Sampai kayak gini juga modelnya. Beda sama. Lokus. Lagi COVID. Gitu ya. Nanti gue yang jawab kalau itu. Siap. Nanti gue yang jawab kalau itu. Gitu. Respondennya berbeda. Metodenya memang hampir sama. Metodenya memang sama. Tapi respondennya yang berbeda. Karena sebetulnya kita ingin menyatukan. Jadi apa sih yang jadi permasalahan di Universitas Pancasila, di lingkungan Universitas Pancasila ini? Inilah kenapa dibagi-bagi. Karena tidak memungkinkan. Jumlah mahasiswa kita, student body-nya ada 14 ribuan. Kalau mau dikerjakan oleh satu orang, kayaknya tidak akan terkejar, makanya dibagi-bagi. Santai aja. Siap. Kan pembimbing lu gua. Iya. Urusan gua nanti. Siap. Ya. Oke. Gitu.
Siap. Oke. Ini tambah malam soalnya nih, kan gitu ya kan. Brenda dulu sekarang, Brenda. Brenda soalnya yang beda sendiri nih. Brenda silakan share screen. Brenda mana? Tidur. Brenda, share screen. Pri, pulang Pri. Malam minggu di kampus katanya. Baiknya kejauhan tuh Brenda. Iya. Brenda, mainnya kejauhan deh kayaknya. Pakai Coba headset sih, munduran. Pak. Iya, iya maksudnya itunya. Nah. Itu ngapain kecil-kecil? Ya. Gedeng. Oke. Sip. Silakan mulai. Selamat malam semuanya. Saya akan mulai dengan presentasi Dideketin. tugas akhir. Brenda dideketin. Oke, Nah, saya akan mulai dengan presentasi tugas akhir saya yang dibuat dalam bentuk PowerPoint dan diberi judul klasifikasi kemampuan lahan di kawasan Kabupaten Manokwari menggunakan sistem informasi geografis. Dosen pembimbing saya yaitu Dr. Prima Jiwa Asli, ST, MSI. Ada 6 poin besar yang akan dibahas dalam presentasi ini. Yang pertama latar belakang, yang kedua maksud dan tujuan, yang ketiga lokasi penelitian, yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil analisis dan pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Ada 4 hal yang melatar belakangi penulisan tugas akhir ini. Yang pertama, sumber daya lahan memiliki keterbatasan untuk menampung kegiatan manusia. Yang kedua, sesuai dengan lokasinya yaitu Kabupaten Manokwari. Menurut BPBD Papua Barat, Manokwari termasuk dalam kabupaten yang rawan terjadi bencana alam berupa gempa bumi, banjir bandang, dan tsunami. Dan yang ketiga, melakukan reduksi ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan mengetahui karakteristik fisik suatu wilayah sedini mungkin. Dan yang keempat, dibutuhkan metode yang tepat untuk mengoptimalkan penggunaan lahan. Bagian yang kedua yaitu maksud dan tujuan. Yang pertama, maksud penulisan tugas akhir ini yaitu mengupayakan pemanfaatan sumber daya lahan sesuai dengan potensinya dengan cara melakukan klasifikasi kemampuan lahan. Dan ada 2 tujuan untuk menjawab perumusan masalah yang sudah dibuat, yaitu yang pertama menentukan satuan kemampuan lahan atau SKL di kawasan Kabupaten Manokwari menggunakan software ArcGIS, dan yang kedua mengetahui klasifikasi kelas kemampuan lahan di kawasan Kabupaten Manokwari. Yang ketiga, lokasi penelitian. Seperti yang sudah disebutkan, lokasi penelitian ini berada di tepatnya di Kabupaten Manokwari. Kabupaten Manokwari sendiri berada di Provinsi Papua Barat. Ini peta Provinsi Papua sebenarnya di sini ada batas wilayahnya. Ini Provinsi Papua Barat di sebelah sini dan Manokwarinya terletak di sini, dan ini bentuk peta Kabupaten Manokwari. Kabupaten Manokwari sendiri memiliki 9 kecamatan dan 9 kelurahan. Yang berikutnya yaitu metode penelitian. Sumber data yang didapatkan dari Bapeda Kabupaten Manokwari atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dan yang kedua, saya menggunakan pedoman dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang teknik analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial budaya dalam penyusunan rencana tata ruang. Sumber data yang didapat berupa 7 peta ketinggian, kemiringan lereng, morfologi, jenis tanah, curah hujan, daerah aliran sungai, bencana alam, dan peta guna lahan. Ketujuh peta ini kemudian diinput ke dalam software ArcGIS dan menghasilkan 9 peta satuan kemampuan lahan, kemudian dianalisis untuk kemudian mendapat klasifikasi kemampuan lahan.
dan alat pendukung penelitian yaitu berupa perangkat keras berupa laptop dan perangkat lunaknya berupa software ArcGIS 10.6. Seperti yang sudah disebutkan tadi, yang akan dianalisis adalah 9 satuan kemampuan lahan berupa SKL morfologi, SKL kestabilan lereng, SKL kestabilan fondasi, SKL ketersediaan air, SKL kemudahan dikerjakan, SKL terhadap erosi, SKL pembuangan limbah, SKL drainase, dan SKL bencana alam. Masing-masing akan dianalisis dengan input berupa berupa beberapa peta dari 7 peta yang tadi telah disebutkan. Dan ini tabel pertama yang di sebelah kiri ini merupakan tabel pembobotan satuan kemampuan lahan di mana setiap SKL diberi bobot sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2007. Dan yang di sebelah kanan adalah tabel nilai dan kelas kemampuan lahan berupa nilai yang kemudian nanti digunakan untuk menentukan kemampuan pengembangan kawasan Kabupaten Manokwari. Dan ini merupakan langkah-langkah klasifikasi kemampuan lahan. Yang pertama, setelah data dimasukkan, kemudian masing-masing diberikan skor dengan nilai tertinggi 5 dan nilai rendah 1, kemudian dilakukan teknik overlay, dan teknik overlay dilakukan per peta dan akan menghasilkan 9 peta SKL. Kemudian 9 peta tersebut masing-masing diberikan total nilai SKL yang akan digunakan untuk menentukan kemampuan SKL dan menentukan skor satuan kemampuan lahan. Kemudian yang berikutnya yaitu memasukkan bobot dengan rumus skor dikalikan dengan bobot ketentuan yang seperti di tabel ini, tabel yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang terakhir, setelah semua bobot didapatkan, semua peta di overlay lagi, kemudian didapatkan peta kemampuan pengembangan dan menambahkan total bobot, yang dimana total bobot itu digunakan untuk menentukan kemampuan pengembangan. Dan ini merupakan hasil dari analisis satuan kemampuan lahan morfologi. Ini bisa dilihat di petanya dengan kategori kemampuan lahan rendah, kurang, sedang, cukup, tinggi dengan total luasan dalam satuan hektar. Dan ini merupakan satuan kemampuan lahan kestabilan lereng. Ada 5 kategori juga, yaitu tinggi, cukup, sedang, kurang, rendah, dan dibuat dalam Pak Prima, mohon maaf, ini saya sebutkan nggak ya total yang kuning itu? Lanjut dulu aja, nanti baru saya komentari. Lanjut dulu aja. Saya mau ngitung waktunya soalnya. Kemudian yang berikutnya yaitu peta SKL kestabilan fondasi, ada 5 kategori juga, yaitu kemampuan lahan tinggi, cukup, sedang, kurang, dan rendah. Kemudian yang berikutnya peta SKL ketersediaan air. Ini hanya 3 kategori yang didapat, yaitu kemampuan lahan cukup, sedang, dan kurang. Dengan total luasan sebagai berikut dalam satuan hektar. Kemudian yang berikutnya peta SKL bencana alam. Hanya ada 2 kategori, yaitu kemampuan lahan tinggi dan sedang. Dan dengan luasan seperti total luasan seperti berikut dalam satuan hektar. Kemudian peta SKL drainase yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu kemampuan lahan tinggi, cukup, dan kurang. Kemudian peta SKL pembuangan limbah ada 5 kategori, yaitu tinggi, cukup, sedang, kurang, dan rendah. Dan peta SKL terhadap erosi yang menghasilkan 3 kategori, yaitu tinggi, cukup, dan kurang. Kemudian yang terakhir, peta SKL kemudahan dikerjakan menghasilkan kemampuan lahan tinggi, sedang, dan kurang. Kemudian
Ini adalah kesimpulan dari overlay 9 SKL tersebut. Jadi Manokwari ini secara keseluruhan dikategorikan dalam 4 kelas, yaitu kemampuan pengembangan sangat tinggi, agak tinggi, sedang, dan rendah. Nah, bisa dilihat dalam tabel ini total nilai untuk kemampuan pengembangan rendah yang dikelompokkan dalam kelas B, kemudian pengembangan sedang kelas C, pengembangan tinggi kelas D, dan pengembangan sangat tinggi kelas E. Dan untuk yang terakhir yaitu bagian penutup berisi kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama, sebagian besar wilayah Kabupaten Manokwari merupakan daerah pegunungan. Yang kedua, dapat dilihat bahwa wilayah penelitian terbagi menjadi 4 kelas kemampuan lahan, yaitu kemampuan pengembangan rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Yang ketiga, kelas kemampuan lahan yang terdapat di daerah penelitian banyak dipengaruhi oleh adanya faktor penghambat yang berupa faktor kemiringan, dan yang terakhir, kelas kemampuan lahan menunjukkan adanya perbedaan karakteristik lahan. Ada beberapa saran yang diberikan dari tugas akhir saya ini. Yang pertama yaitu perlu diperhatikan kondisi wilayah dalam perencanaan penggunaan lahan dengan harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana karakteristik lahan dan kesesuaian lahan. Kemudian yang berikutnya perlu adanya peran serta pemerintah melalui program penyuluhan kepada masyarakat awam mengenai pentingnya pengolahan lahan, dan yang terakhir edukasi sedini mungkin mengenai konservasi lahan agar generasi penerus yang akan datang mampu menguasai strategi pengaturan penggunaan lahan. Sekian presentasi tugas akhir saya. Terima kasih. Selamat. Ini kok ada your text here, your text here, your text here. Ini untuk ini. Nama dosennya, Pak. Oh gitu, oke. Iya. Ya, nanti kalau ituan ya berarti. Oke, 11 menit. Oke, dari yang pertama, Brenda. Ini. Di Zoom gede. Oke. Sip. Sebelumnya, oke. Ini harusnya nomor satunya, ini kalau misalnya kamu mau, nomor 6-nya, next. Nomor 6-nya itu adalah, nomor 6-nya itu adalah kesimpulan dan saran. Gitu ya. Ya, nomor 6-nya itu adalah inian ya. Si itu kemana nih? Rio ada, kenapa dibalikin lagi? Gua hostnya. Ya, host. Nah. Oke. Nah, nomor 6-nya itu dia. Oh, udah. Oke, next. Nomor 6-nya kesimpulan dan saran ya. Oke, next. Oke. Nah, itu tadi kamu agak tercekat di yang itu tuh tadi tuh, reduksi ketidaksesuaian dengan mengetahui karakteristik kualitas sedini mungkin. Gitu. Yeah. Itu adalah latar belakang kamu. Latar belakang kamu itu bicara tentang kalimatnya dibalik. Jadi, kalau kita mengetahui karakteristik fisik suatu wilayah sedini mungkin, maka reduksi ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan kita bisa mereduksi ketidaksesuaian penggunaan lahan. Kira-kira gitu. Ya, kalimatnya nanti jadi begitu. Kalau kamu sebutin itu adalah kalimatnya itu. Metode perlunya untuk penggunaan lahan, perlunya metode yang tepat untuk melakukan optimalisasi. Itu sebetulnya. Ya, oke, next. Next, Brenda. Nah, ini oke. Ingat, kalau kesimpulan kamu 2, kalau tujuan kamu 2, kesimpulan kamu juga harus 2. Oke? Yang tadi itu nggak penting, yang pertamanya, dan lain sebagainya. Next. Ininya udah oke. Next. Oke. Ini ada yang kurang tadi sedikit di sini, foto-foto Manokwarinya. Iya, Pak. Jadi di lokasi penelitian itu bukan hanya sekedar peta, tapi kamu harus bisa nunjukin Kabupaten Manokwari itu kira-kira biar orang kebayang gitu loh. Sebetulnya di latar belakang di latar belakang PPT kamu yang pertama kan ada tuh foto dari atas ya.
itu bisa kamu ambil. Jadi kamu itu tunjukin foto-fotonya apa namanya Manokwari kira-kira ya. Contoh, kamu stop screen sharing dulu. Saya mau share. Kamu bisa nampilin kayak gini kan? Oh iya. Iya kan? Ini kan kelihatan nih dari atas nih. Oh iya, Manokwari itu begitu. Jadi ada posisi pegunungannya di atas, turun ke bawah kan gitu ya. Udah langsung ketemu pantai, ya kan? Kamu bisa Iya. nampilin foto itu kan? Gitu maksud saya. Iya, Pak. Mana lagi? Ada foto itu. Jadi itu kalau bisa itu ditampilin. Jadi orang tuh ngebayangin gitu. Oh iya, Manokwari itu kira-kira kurang lebih kayak begitu kondisinya. Nah, ya kan? Kan Manokwari ini dari atas nih. Ketahuan nih, di bawah ada pantainya. Manokwari, ya kan? Kemudian ada yang ujung yang apa namanya? Ada teluknya, ada tanjungnya. Kan gitu. Ya kan, oh ini diambilnya dari atas. Ini adalah kondisinya juga kondisi dari apa namanya pusat pemukiman dong tentunya, atau pusat apapun lah yang bisa inian. Nah, hal-hal kayak begini tuh bisa kamu share di situ sehingga silakan kamu inian lagi. Kamu mau screen sharing lagi sehingga itu orang tuh kebayang bahwa Manokwari itu kira-kira seperti itu, gitu ya. Nah, akan lebih baik juga kalau misalkan nih ya, misalkan ada satu spot di dalam Google Earth yang kamu bisa ambil, kamu foto, kira-kira dari atas tuh kira-kira seperti ini loh. Gitu Manokwari. Minimal kota Manokwarinya kelihatan. Oke? Iya, Pak. Ya, sip, next. Jadi disampaikan. Ini udah oke menurut saya, kan gitu ya. Jadi ada 9 SKL yang diambil dari, ya kan, dari sumber data yaitu apa namanya ya, data peta. Kamu sampaikan begitu, data peta ketinggian, data peta kemiringan lereng, data peta morfologi, data jenis tanah, data curah hujan, data das, gitu ya, data pembagian das, data bencana alam, dan data guna lahan, gitu ya. Bacanya kayak begitu. Kemudian ada input, masukkan input ini akan menjadi 9 satuan kemampuan lahan. Ya kan, kemudian nanti dianalisis sehingga menghasilkan klasifikasi kemampuan lahan. Oke, next. Ini udah oke. Next. Ini nggak perlu kamu sampaikan kamu mau pakai apa ini apa segala macam alat penelitian nggak usah. Ya, next. Udah bagus. Ini udah oke. Tapi waktu kamu menerangkan, jadi gini, variabel penelitiannya adalah 9 satuan kemampuan lahan atau SKL. Mulai dari kestabilan fondasi yang merupakan hasil analisis dari ketinggian, kemiringan, morfologi, dan jenis tanah. Satuan kemampuan lahan ketersediaan air yang terdiri dari pembagian das, curah hujan, dan penggunaan lahan. Gitu ya, disebutin kayak begitu satu-satu. Jadi orang tuh tahu, oh iya kamu ngambil ketersediaan air, itu data yang kamu gunakan adalah apa? Karena kamu di awal tadi sudah menyebutkan apa iniannya, apa yang menjadi data untuk menganalisis, kira-kira gitu. Next. Nah, ini tadi kamu itu agak tercekat, total nilai itu adalah merupakan kalau kita jumlahkan semua nilai-nilai yang ada di sini, itu total berjumlah 160. Dengan minimal nilai adalah 32. Oke, nah dari 32 sampai dengan 160 itu kita akan membagi interval secara statistik dengan pembagian secara rata sehingga keluarlah angka 32 sampai 58 itu kelas A. Kan gitu ya, untuk kemampuan pengembangan sangat rendah. Kira-kira gitu ya ceritanya. Ini adalah pembagian interval
setelah nanti pembobotan ini dikalikan dengan lahannya. Kurang lebih seperti itu. Next. Oke, ini it's okay, nggak ada masalah. Ya kan, kamu bisa ngomongin terkait alat penelitian kamu itu di sini. Ya, jadi kita akan melakukan input data ke dalam software ArcGIS 10.6. Kemudian kita akan melakukan input score. Nilai tertinggi adalah 5, nilai terendah adalah 1. Itu yang akan dijumlahkan. Akan dilakukan arithmetic overlay, perhitungan secara geometrik. Ya, kemudian nanti sampai di ujungnya ada pembobotan, baru perhitungan secara aritmatika. Kira-kira gitu. Ya, kalau cuma di jumlah-jumlah aja kan geometrik. Kalau di jumlah kemudian dikali dulu, baru dijumlah, itu namanya aritmatik. Gitu ya? Iya. Yang kamu jelasin nanti. Next. Hasil analisis pembahasan. Oke, ini yang menarik di sini. Ini adalah peta SKL morfologi Kabupaten Manokwari. Terbagi menjadi 5. Ada tinggi, cukup, sedang, kurang, dan rendah. Oke, next. Nah, dapat dilihat di sini, ya kan gitu ya, bahwa SKL morfologi yang tinggi, paling tinggi, itu adanya di Kecamatan Pravi. Benar ya? Masni. Pravi bukan? Masni. Masni. Bukan dong. Mami dong. Masni. Hah? Masmi. Masni. Masmi. 28 kan? Iya, 28.000. Ya. Jadi luasan SKL morfologi tinggi itu ada di Kecamatan Masmi. Ya, itu yang paling tinggi. Yang paling rendah ada di mana? Di sini 804. Benar nggak? Benar. Yang paling rendah ada di Kecamatan Manokwari Selatan. Ya kan? Tapi kalau yang cukup itu 318 ya Pak hektar. Mana? 318 hektar. 318? Enggak dong. Kan kita mau ngasih tahu kalau yang tinggi sama yang rendah doang. Oh, bukan yang paling rendah luasannya ya? Iya, bukan paling rendah luasannya. Yang paling rendah itu yang paling tinggi itu ada di Masmi. Yang paling rendah itu ada di Sidey. Luasan yang paling tinggi pada masing-masing kategori. Iya. Oke? Ya dong. Yang paling tinggi, yang terluas itu ada di Masmi. Yang paling rendah, yang terluas ada di Sidey. Jadi bicaranya gitu ya. Iya. Oke, next. Oke. Nah, ini adalah peta SKL kestabilan lereng. Satuan kemampuan lahan kestabilan lereng. Ada yang kemampuan kestabilan lerengnya tinggi dan kemampuan kestabilan lerengnya rendah. Next. Kemampuan kestabilan lereng yang tinggi terbesar ada di Kecamatan Masmi. Iya. Kestabilan lereng yang paling rendah ada di Sidey. Betul? Iya, Pak. Ya kan? Iya. Next. Jadi itu yang kamu ceritain. Gitu. Kalau kamu mau tambahin, back. Kalau kamu mau tambahin, jadi kestabilan lereng ada kurang lebih sekitar 28.000. Nggak usah disebutin 28.583, nggak usah. Kurang lebih 28.000 hektar itu di Kecamatan Masmi itu memiliki kestabilan lereng yang sangat tinggi. Jadi bisa disimpulkan bahwa lerengnya sangat stabil. Ya. Dan kestabilan lereng yang paling rendah atau lereng yang sangat tidak stabil itu ada di Kecamatan Sidey dengan luasan kurang lebih sekitar 15.000 hektar. Gitu ya. Oke, next. Jadi harus dikaitin. Sama kayak yang tadi juga harus dikaitin. Gitu ya. Nah, untuk kestabilan pondasi ada yang sangat tinggi, cukup, sedang, kurang, dan ini. Jadi kamu nggak usah nyebut satu-satu.
Cukup aja kestabilan tinggi, cukup, sedang, kurang, dan rendah. Next. Untuk kestabilan pondasi yang paling tinggi ada lagi di MASMI. Benar? Iya. Kestabilan lereng paling rendah ada di SIDEI, kurang lebih sekitar 15.000. Karena ini udah dekat 15.000 kan, kamu sebutin sebagai 15.000. Ada lagi nggak yang itu? Dan rata-rata biasanya kurang. Ini karena dari awal itu kan cuma SIDEI, MASMI kan gitu ya. Oke, Iya. sekarang ada juga yang setelah ini adalah di Kabupaten Pravi dan SIDEI yang kestabilan pondasinya itu juga sangat tinggi. Jadi kamu bisa tambahin dengan kayak begitu karena ini kan rata-rata hampir sama nih ya. 28, 19, 16. Bisa sebutin di kombinasi sebutnya kayak begitu, ya. Supaya jangan nongolnya MASMI lagi, SIDEI lagi, MASMI lagi, SIDEI lagi. Kira-kira gitu ya. Oke, next. Untuk ketersediaan air itu ada cukup, sedang, dan kurang. Yang kalau kita lihat bahwa ternyata ketersediaan air di Kabupaten Manokwari itu sampai pada taraf cukup, tidak sampai pada taraf tinggi. Yang artinya adalah bahwa Kabupaten Manokwari hanya memiliki ketersediaan air yang cukup. Sehingga dalam penggunaan air tentunya mesti harus mempertimbangkan daya dukung lingkungannya. Kamu bisa sebutin ke situ. Gitu ya. Oke, next. Nah, untuk daerah yang memiliki cukupnya kecil bener ya, itu hanya di SIDEI. Yang memiliki sedang itu ada di MASMI, Pravi, dan SIDEI. Yang kurang itu paling banyak di kawasan di Kecamatan Manokwari Utara dan di SIDEI. Kurang lebih 10. Ini ada nih di mana namanya? Warmare. Warmare tinggi. Ya, Warmar. Nah, oke, next. Warmar. Nah, ini untuk bencana alam tinggi. Bencana alam tuh hanya tinggi dan sedang. Di sini dapat kita dapat kita simpulkan bahwa bencana alam di Kabupaten Manokwari itu sebetulnya sangat sedang menuju ke tinggi. Sehingga memang sering terjadi bencana alam di Kabupaten Manokwari. Next. Nah, ini kan kamu nanti bisa ceritain ya, di mana? Di MASMI, di Pravi, di SIDEI, kan gitu ya. Kalau yang sedang itu ada di SIDEI, ada di MASMI, kemudian di mana lagi nih? Ada di Manokwari Utara, ada di Warmar. Kira-kira gitu. Ya, nggak perlu kamu sebutin angkanya satu-satu. Kalau misalnya, gini, hitungannya kalau misalnya yang mau kamu sebutin lokasinya itu banyak, kamu hanya sebutin lokasinya aja. Kalau lokasinya disebutinnya sedikit, ditambahkan dengan jumlah angkanya. Kira-kira gitu ya, Brenda? Next. Ini juga sama, drainasenya nanti kamu bisa terangkan. Next. Nah, nanti kamu sebutin juga, next. SKL pembuangan limbah, next. Kamu bisa sebutin juga nanti sama kayak yang tadi. Next lagi. Ini SKL terhadap erosi, kamu bisa jelaskan bahwa erosinya itu di Kabupaten Manokwari karena dia berupa pegunungan, kan gitu ya? Karena berupa pegunungan sehingga erosinya menjadi sangat tinggi, terutama di daerah-daerah pegunungan. Ini kan di sebelah selatan kan udah pegunungan kan? Iya benar Pak. Nah, iya kan? Iya. Pegunungan apa namanya? Mau masuk pegunungan Arfak sih itu dekatnya, cuman beda kabupaten. Iya, betul. Tapi kan sebagian kan masih ada yang sedikit kan? Masuk Manokwari toh? Iya, benar. Ya, oke, siap. Next. Oke, next. Ini kamu bisa sebutin nanti. Next. Kemudahan dikerjakan. Bahwa kemudahan dikerjakan itu sangat tinggi sebetulnya dari sisi kemudahan dikerjakan. Jadi daerah, kamu bisa bilang daerah utara itu lebih mudah dikerjakan dibandingkan dengan daerah selatan. Yaitu pembatasnya adalah daerah-daerah pegunungan. Kira-kira gitu ya? Iya. Kamu bisa sampaikan kayak begitu. Jadi nggak statis, bukan hanya sekedar menyampaikan angka, tapi kamu juga bisa menarik kesimpulan dan mengajak
para penguji untuk memahami bahwa kondisinya di Manokwari itu seperti ini kira-kira gitu ya. Oke, next. Ini kesimpulannya. Nah, ini kesimpulannya kan. Nah, ini oke. Next. Pengembangan ininya sangat tinggi, kemudian apalagi nanti? Agak tinggi, sedang. Ini kamu nggak perlu. Ini nggak perlu. Yang perlu itu adalah jumlah luasannya. Sama seperti yang di sana tadi sebelumnya. Ini itu. Nah, itu dia. Itu yang harus dikeluarkan. Sehingga nanti kita lihat kamu bisa menarik kesimpulannya. Sebelum masuk ke kesimpulan, kamu bisa bilang bahwa daerah yang lebih mudah untuk melakukan pengembangan adalah di kawasan pengembangan perkotaan itu adalah di daerah selatan yang memang saat ini sekarang sedang dilakukan pengembangan. Kira-kira itu kamu bisa sampaikan apa aja yang sedang dikembangkan, apa yang lagi dibuat di sana, kira-kira gitu. Sehingga menjustifikasi apa yang sedang dibuat di sana, kira-kira gitu. Ya. Oke? Iya, Pak. Paham? Oke. Di kesimpulan, sesuaikan dengan yang di depan. Kalau ada 2, tujuannya ya berarti ada 2. Oh ya, satu lagi. Di bagian depan, kamu bisa tonjolkan perkotaannya. Perkotaannya itu adalah, kan Unipa itu ada di mana, kan gitu ya. Unipa tuh, kan itu kan ada di bagian, ada landmark. Landmark Unipa itu di bagian di bagian utara kan, bagian utara ada landmark Unipa, di bagian inian ada macam-macam hotel dan lain sebagainya, ada bentukan kawasan perkotaan, kira-kira gitu. Itu aja sih. Jadi foto-fotonya selain foto bentang alam, itu kamu juga bisa tampilkan foto-foto landmark, kira-kira gitu. Per ini Pak, per distrik, per kecamatan gitu Pak? Tidak usah per kecamatan, Brenda. Ya udah. Ya, nggak usah kenal aja ya. Landmarknya aja. Iya. Apa di sana? Kan gitu, ya kan Unipa, ya kan? Kemudian bandaranya di mana, pelabuhannya di mana, kamu bisa inian. Itu kan nggak jauh-jauh. Makanya paling enak itu dari foto satelit. Iya. Tapi jangan dipenjerten dari foto satelit. Di sini ini, di sini ini. Di sini itu adalah lokasi kawasan pemerintahan. Kurang lebih seperti itu. Ya, itu kan landmark tuh, kawasan pemerintahan. Terus yang perkotaan yang ada yang ada Swiss Bell tuh di situ. Nah, itu kan kawasan perkotaan, jelas kelihatan karena ada hotelnya. Kira-kira gitu sih. Bisa tuh Karto ngapain itu? Kepalanya ada sipil-sipilnya. Parah betul. Ngapain tuh? Iya. Kalau tidak yakin bagian belakangnya itu kosong, nah kayak Rio tuh silakan aja mau pakai kayak begitu. Gitu ya. Kalau kita tidak yakin bagian belakangnya nanti jadi kayak Karto. Nah, gitu tuh. Ya, gitu. Oke, Brenda ada pertanyaan? Itu tadi Pak, yang landmark itu dimasukkan sesudah lokasi penelitian apa? Ya, sesudah lokasi penelitian. Biar orang ngebayangin, oh iya ini kawasannya kota. Sama nanti, foto satelit itu hanya memisahkan antara ini loh, bener loh, kawasan pengembangan perkotaan. Jadi dicoba disesuaikan dengan, kalau memungkinkan, coba disesuaikan dengan ada SKL mudah dikembangkan yang sedang kan, yang di utara. Nah itu diceplokin di situ kira-kira gitu. Ini loh memang bener nih kawasan perkotaan. Kira-kira gitu, Brenda. Iya Pak. Ya. Gitu. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah Pak, cukup. Oke. Nah teman-teman yang lain ada pertanyaan? Rio, Karto, Ilham, Apri. Kayaknya belum ada, Mas. Oke. Siap. Silakan kalian perbaiki malam ini. Semoga besok siang udah bisa kelihatan apa yang ini ya. Besok sore kita ketemu sebentar. Saat besok mungkin saya mau melihat perbaikan dari Brenda sama perbaikan dari perwakilan. Siapa yang mau memperbaiki? Rio, Karto, atau Ilham, atau Apri, atau ini ya. Silakan. Ilham. Ya, boleh. Pri, besok kalau mau nongol lagi, tolong pakai laptop ya, biar jelas. Ya, Mas. Ya, oke? Mas. Siap. Gitu ya? Ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Pak. Oke, baik. Kalau itu selamat berjuang. Tentunya kalian tidak bisa tidur malam ini, karena harus memperbaiki. Karena saya mau tidur dulu dong, tentunya. Iya, Pak. Ya, sampai ketemu besok ya.
Oke? Foto Mas, foto Mas. Oh, boleh Foto. foto. Foto dah. Rio, foto, yuk. Gue pakai HP soalnya nongol 4 orang doang. Oh ya, bentar. Betul, Bang. Sabar. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sip. Mantap. Sama kita, Pak. Oke. Rocker parah. Baik. Selamat malam. Selamat beristirahat dan mengerjakan. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Lanjut. Terima kasih, Mas. Sip.